Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi dan NRP 060 dari kelas Metodologi Penelitian C. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil bab 1 hingga bab 3 saya mengenai pengaruh User Generated Content atau UGC terhadap Purchase Intention produk Vaseline Glutathione Flawless Bright dengan brand trust sebagai variabel mediasi studi pada audiens Quest-Lihir. Oke, jadi latar belakangnya di sini, industri skincare Indonesia itu kan mengalami disrupsi digital di mana TikTok dan Instagram menjadi ekosistem utama bagi Gen Z. Lalu efektivitas iklan menurun akibat kelelahan informasi dan tingginya resistensi audiens terhadap konten hard selling. Fenomena ini mendorong evolusi strategi pemasaran menuju native advertising yang lebih implisit melalui UGC. Strategi ini tercermin pada konten kreator Quiz Lihir di mana ulasan produk Vaseline Glutathione Flawless Bright lahir dari interaksi organik dan permintaan audiens. Seperti itu. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalahnya itu adalah apakah konten UGC dari kreator Quiz Lihir ini berpengaruh signifikan terhadap brand trust konsumen. Terus, apakah konten berbasis UGC dari kreator Quiz Layer ini berpengaruh signifikan terhadap purchase intention? Lalu ada brand trust berpengaruh signifikan terhadap purchase intention juga, dan brand trust memediasi pengaruh konten berbasis UGC juga kepada purchase intention pada produk Vaseline. Oke, di sini tujuan penelitiannya, di situ hasil dari rumusan masalah tadi adalah menguji dan menganalisis konten berbasis UGC untuk peningkatan brand trust pada produk, lalu menguji dan menganalisis dampak konten UGC tersebut dalam mendorong purchase intention, terus menganalisis peran brand trust pada variabel mempengaruhi niat beli konsumen secara langsung. Di sini membuktikan secara empiris peran brand trust sebagai variabel mediasi yang menghubungkan strategi konten UGC. Lalu di sini tujuan penelitiannya menganalisis Wah, manfaat penelitiannya di sini manfaat teoritisnya ada memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran, khususnya native advertising pada UGC di media sosial. Lalu di manfaat praktis ini ada empat. Ada bagi brandnya untuk sendiri, bagi sosial media marketernya sendiri, bagi konten kreator, dan bagi konsumen. Nah, bagi brand, itu tuh efisiensi anggaran pemasaran dengan mengalihkan fokus dari iklan konvensional ke kolaborasi kreator berbasis engagement organik. Nah, untuk bagi sosial media marketer, panduan strategis dalam menyusun konten pilar yang interaktif dan membangun kepercayaan guna menggantikan pendekatan hard selling dengan menggunakan UGC itu tadi. Terus bagi konten kreator, yaitu Quiz Lihir sendiri, penegasan bahwa interaksi responsif dengan audiens adalah investasi jangka panjang untuk membangun kredibilitas para social interaction yang kuat. Nah, di sini ada bagi konsumennya peningkatan literasi digital agar lebih rasional dan kritis dalam menyikapi informasi pemasaran di media sosial. Next. Di sini ada ruang lingkup penelitiannya. Di batasan penelitian sendiri ini dilakukan terhadap Gen Z. Gen Z itu kan kita kenal bisa di eh, kelahiran 97 hingga 2012. Lalu Indonesia yang aktif menggunakan media sosial TikTok atau Instagram serta serta audiens dari konten kreator Quiz Lihir itu sendiri. Lalu dengan fokus utama yaitu mengkaji dari UGC terkait produk Vaseline Glutathione sebagai variabel bebas X dengan brand trust itu sebagai mediasinya, lalu untuk purchase intentionnya itu sebagai Y. Lalu pengumpulan data dilakukan secara daring pada semester genap tahun 2026 untuk memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas strategi. Lalu asumsi penelitiannya di sini berasumsi bahwa responden mengisi kuesioner dengan jujur dan mencerminkan perilaku konsumsi nyata. Jadi kita nggak mau kalau misalnya mengisinya itu asal-asalan aja, lalu bukan dari audiens dari kuis Lihir itu sendiri, lalu terlalu respondennya itu juga terpapar oleh konten kuis Lihirnya. Lalu diasumsikan tidak ada perubahan algoritma platform yang drastis selama masa penelitian yang dapat mengubah perilaku interaksi komunitas di kolom komentar. Jadi ya kita bisa tahu sendiri kalau misalnya ada perubahan dari mungkin cara behaviornya tiap orang, terutama pada penonton Quest Lihir yang kita tahu dia menggunakan konten UGC-nya sangat kuat sekali. Tiba-tiba ada perubahan atau bagaimana itu yang membuat masa penelitian dapat mengubah perilaku.
Lalu landasan teorinya di sini yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya yaitu native advertising, lalu user generate content, lalu ada parasocial interaction seperti hubungan emosional satu arah yang membuat audiens merasa dekat dengan kreator seperti teman nyata, lalu brand trust. Ini adalah kepercayaan konsumen mendalam dan permanen dari konsumen bahwa suatu merek memiliki integritas, kompetensi dan niat baik untuk memenuhi janji-janjinya. Terus purchase intention ini yaitu adalah proses kognitif konsumen untuk melaksanakan tindakan pembelian di masa depan. Oke, research gap-nya di sini adalah pendekatan niche. Jadi fokus pada UGC berbasis permintaan audiens yang belum banyak dikaji dibanding riset influencer marketing umum. Jadi jarang banget orang menggunakan pendekatan niche yang seperti UGC ini untuk dijadikan penelitian. Lalu mekanismenya membedah peran brand trust sebagai mediator antara interaksi komunitas dan niat beli produk skincare. Terus target respondennya yaitu audiens aktif, kreator, terus orang Gen Z juga. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini ada menggunakan tanda Young dan Palumian yang bisa kita baca peranan influencer dalam meningkatkan parasocial interaction dan purchase intention. Terus ada pengaruh celebrity endorsement dan UGC terhadap purchase intention. Jadi salah dua ini yang kita gunakan dalam melakukan research gap. Karena kita tahu dia membahas tentang UGC-nya, terus kita melihat peranan influencer dalam meningkatkan parasosial. Oke, di sini ada kerangka konseptualnya, yaitu yang tadi udah disebutkan sebelumnya, X sebagai UGC-nya, M sebagai mediasi adalah brand trust-nya itu sendiri, lalu purchase intention-nya. Terus di sini hipotesis penelitiannya ada ada hipotesis 4 sampai 4, yaitu konten berbasis UGC dipicu oleh interaksi komunitas pada akun kreator Quest Lihir berpengaruh positif terhadap brand trust di kalangan Gen Z, terus konten Gen Z, konten UGC untuk komunitas pada akun kreator berpengaruh positif, lalu brand trust-nya itu sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention, lalu brand trust memediasi pengaruh positif dan signifikan dan dari konten berbasis UGC tadi. Lalu kerangka penelitiannya di sini studi pendahuluan dan studi literatur, terus identifikasi permasalahan, dan hingga kesimpulan dan saran. Lalu waktu dan tempat penelitiannya di sini ada studi pendahuluan pada Maret, lalu ditutup hingga kesimpulan dan saran yang tadi di kerangka penelitian di akhir Juni. Lalu teknik pengumpulan datanya di sini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, kausal menggunakan kuesioner, skala Likert, skala 1 sampai 5. Lalu populasinya yang kita gunakan adalah Gen Z Indonesia yang merupakan audiens dari konten kreator kuis lihir. Lalu teknik samplingnya adalah menggunakan purposive sampling melalui survei daring. Lalu validasinya adalah validitas dan reliabilitas belum analisis data dengan PLSM. Terus di sini data penelitiannya kita menggunakan dua, data primer dan data sekunder. Data primernya adalah langsung dari kuesioner yang disebar kepada audiens Gen Z, kuis lihir. Lalu data sekundernya di sini adalah literatur pendukung seperti jurnal dan artikel ilmiah untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual penelitian. Oke, di sini ada validity testing dan reliability testing. Jadi populasi dan sampelnya kan udah yang dijelaskan sebelumnya, Gen Z dan kelahiran 97 hingga 2012 dan orang yang terpapar konten kreator kuis lihir. Lalu sampelnya menggunakan purposive sampling. Terus reliability testingnya ini metodenya adalah composite reliability utama dan ground batch alpha pendukung melalui smart PLS. Lalu standar instrumen dinyatakan reliable jika nilai lebih dari 70. Lalu tujuannya menggunakan reliability testing ini memastikan konsistensi internal indikator variabel agar data layak untuk uji hipotesis. Lalu validity testing ini kita menggunakan metode konvergen dan diskriminan validity menggunakan smart PLS. Terus konvergennya di sini indikatornya outer loading. Jika nilai outer loadingnya lebih dari 70 dan AV 0,50, maka dinyatakan valid. Diskriminan memastikan keunikan konstruk melalui Forna-Lercher criterion atau cross loading agar korelasi antar variabel kuat. Akurat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih untuk Bu Rai dan Pak Gogor atas selama pengajaran mengenai metodologi penelitian di semester 4 ini, dan terima kasih untuk Mas Mikael Jo sudah memberikan pembelajaran yang sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.